Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lidatul Wakidah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beliau berdua, yaitu Bapak Budi Herianto selaku fasilitator saya dan Ibu Parjiati selaku pengajar praktik saya. Dalam praktik coaching kali ini, saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu dalam kelompok kami ada saya sendiri sebagai observer, kemudian ada Ibu Watina sebagai coach, dan ada Bapak Heri Bibowo sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten akan melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami dulu, yaitu saya sendiri, Lidatul Wakidah sebagai observer, kemudian di sini ada Ibu Watina sebagai coach, dan ada Pak Heri Wibowo sebagai coaching. Berikut sesi demonstrasi kontekstual yang akan kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Watina. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Lida. Saat ini kita akan melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual Nah, di mana Bu Watina akan bertindak sebagai coach yang akan melaksanakan coaching dengan alur tirta, ya. Nah, di sini saya sebagai observer ingin menanyakan terlebih dahulu persiapan coaching yang akan Bu Watina laksanakan, ya. Langsung saja yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada pelaksanaan coaching itu bagaimana Ibu? Yang saya lakukan mengenai rubrik penilaian itu dengan alur tirta, Bu. Jadi nanti alur tirta itu terlihat dari awal sampai akhir itu tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian cara aksinya, hasil akhirnya nanti akan terlihat dari awal sampai selesai begitu, Bu. Baik. Kemudian untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan untuk sesi coaching besok apa Ibu? Yang ingin saya kembangkan tentang kompetensi itu ada 3 nih Bu. Ada kehadiran penuh, ada pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Ketiga-tiganya ingin saya tampilkan dalam coaching, kegiatan coaching tersebut. Dari ketiga-tiganya itu kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan secara spesifik agar lebih terlihat Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh, Nah, dengan kompetensi kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan sehingga akan menjadi lebih mendalam lagi tentang kegiatan coaching. Nah, dari kompetensi kehadiran penuh itu tadi, indikator apa yang Ibu gunakan dan Ibu kembangkan nanti untuk coaching besok itu Bu? Jadi indikator yang saya gunakan itu dengan kehadiran penuh itu di situ saya bisa merasakan apa yang coaching itu rasakan, sehingga dengan kita bisa hadir penuh dalam coaching itu nanti permasalahan atau hambatan itu dan solusinya akan terpecahkan, dan karena saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh coaching sehingga nanti ada suatu kesimpulan bersama gitu Bu. Maka dia sudah panjenengan sepakati yang akan panjenengan tampilkan besok kompetensinya apa. Nah, sekian dari saya. Selamat melaksanakan coaching Bu Watina. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Lida. Assalamualaikum Pak Heri, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Watina. Bagaimana keadaan Pak Heri hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali dengan segala aktivitasnya siang hari ini Bu. Cukup menguras energi.
tetap sehat ya untuk Alhamdulillah, sehat. supaya kita berkarya lebih baik kan. Amin, Ya. amin. Untuk kita duduk bersama ya, itu ada satu kegiatan coaching begitu. Itu mungkin dari Pak Heri, kenapa kok kita berhadapan, duduk berhadapan, mau apa begitu, mau ada rencana, mau apa, tujuan apa, kok jenengan juga ada di sini, saya juga ada di sini. Mungkin dari Pak Heri bisa disampaikan. Sebetulnya memang sengaja kemarin saya minta waktunya dari Bu Watinah, pengen bertemu, pengen sama Bu Watinah ngobrol sedikit mengenai ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya mengenai anak didik saya di kelas 6, sebetulnya seperti itu. Ya, tadi Pak Heri sudah mengutarakan ada sedikit tentang anak didik penjenengan ya. Mungkin apa yang dirasakan, apa yang dilihat mungkin, atau permasalahan apa yang Pak Heri rasakan begitu. Boleh cerita sedikit ya Bu? Oh iya, silakan Pak Heri. Jadi kondisinya murid saya itu Bu di kelas 6 itu, dari murid saya kan ada 14 anak. Ya. Nah itu hampir sebagian besar itu kok punya apa ya, karakter yang sifatnya insecure, apa Bu, pemalu seperti itu, nggak mau menunjukkan apa bakatnya, kemampuannya. Dia istilahnya apa ya, cenderung nggak mau lah, dia pasif seperti itu. Setiap diberi kegiatan, apa diberi tugas atau apa, banyak yang seperti itu. Jadi bisa dikatakan yang dihadapi Pak Heri itu anaknya pasif begitu ya, dalam segala hal begitu ya. Ya itu pemalu, kurang berani seperti itu. Kurang berani, pemalu, tidak begitu, percaya ya. diri. Iya. Kemudian untuk pada pertemuan ini, ukuran keberhasilan nanti dari Pak Heri bagaimana Pak? Harapannya nanti moga-moga dari hasil kita saya sharing dengan Bu Watinah itu, saya bisa menemukan apa ya, suatu pemecahan atau solusi dari murid-murid saya kondisinya seperti itu tadi. Ya, jadi bisa menemukan solusi ya untuk dalam kegiatan ini nanti. Kemudian ada kesimpulan gitu ya. Kemudian tadi apa yang sudah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bu itu, bahwa anak pasif begitu ya dalam segala hal, baik itu untuk kegiatan psikomotorik maupun di kognitifnya begitu ya itu Pak. Dari permasalahan Pak Heri yang tadi sudah diutarakan tentang bagaimana kok anak itu pasif, dan untuk mencari bagaimana Pak Heri itu nanti akan menyelesaikan permasalahan itu, apa kekuatan yang Pak Heri miliki Pak untuk memecahkan masalah tersebut? Jadi gini, saya sedikit merasa beranggapan kepada diri saya kalau saya nanti yakin bisa untuk memberikan istilahnya pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi siswa seperti tadi ya. Motivasi, terus bisa mengaktifkan siswa bisa berani menunjukkan potensinya, keterampilannya baik kognitif ataupun psikomotornya, dengan contohnya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus yang mengaktifkan siswa dan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa seperti itu. Ya. Jadi kekuatan yang Pak Heri punya itu, Pak Heri mempunyai inovasi dalam pembelajaran, memberikan bagaimana untuk supaya anak itu percaya diri, itu kekuatan yang dimiliki Pak Heri seperti itu. Kemudian kemungkinan yang bisa Pak Heri ambil dalam untuk permasalahan tersebut, mengambil suatu solusi, kemungkinan apa yang Pak Heri ambil dalam permasalahan itu, dalam menghadapi permasalahan yang Pak Heri
hadapi? Mungkin kalau bicara kemungkinan, saya harus mulai mengambil tindakan dulu, seperti dalam merancang pembelajaran saya. Dalam merancangnya mungkin saya harus mempertimbangkan kondisi siswa saya, mempertimbangkan minat belajar siswa saya dan kesiapan belajarnya siswa-siswa saya, sehingga nanti dengan pertimbangan itu saya bisa menyusun pembelajaran saya nanti untuk mengarah yang dapat mengaktifkan itu tadi. Ya, jadi jenengan harus dari apa yang sudah sampaikan, jenengan merencanakan, ya, merencanakan dengan begitu detail sehingga akan terlaksana dengan baik, begitu ya. Untuk melaksanakan hal tersebut, apakah ada hambatannya, Pak? Hambatan-hambatan yang terjadi mungkin yang akan dihadapi oleh Pak Heri ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk hambatan yang mungkin sekarang saya hadapi itu memang karena pembelajaran yang istilahnya yang disusun dengan sedemikian rupa itu memang membutuhkan waktu yang ekstra, saya harus merancang, kemudian saya harus mengidentifikasi awal dulu kemampuan siswa saya, terus saya harus mengidentifikasi dulu karakter siswa saya dan kebutuhan belajarnya. Itu memang mungkin hambatannya memerlukan waktu yang banyak dan harus ekstra di situ. Nah, mungkin saya harus lebih mengelola lagi nanti. Jadi hambatannya karena memerlukan waktu yang lama, jadi lebih ekstra gitu ya, untuk merancang sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan sebuah output yang lebih, begitu ya. Mungkin dari hambatan-hambatan tersebut ada solusi dari hambatan tersebut, Pak? Solusinya apa? Untuk solusi mungkin dalam step-stepnya nanti saya harus istilahnya membuat seperti rundown, ya, apa yang harus saya lakukan dahulu. Saya merancang, mengagendakan, kemudian dari situ nanti dari perencanaan itu saya bisa menggandeng rekan-rekan saya mungkin yang ada di sekolah untuk istilahnya bisa saya untuk sharing dan bisa membantu juga nanti dalam prosesnya, bisa baik merencanakan sampai tahap persiapan dan eksekusi dalam pembelajaran. Ya, jadi memerlukan bantuan kepada teman juga ya untuk kerjasamanya. Mungkin dalam satu hal mungkin akan butuh rekan juga. Iya. Terus kemudian dengan Pak Heri melakukan rencana, kemudian tadi juga melakukan kegiatan tersebut untuk merubah anak yang pasif menjadi aktif. Bagaimana jangka waktunya? Mungkin Pak Heri sudah memperkirakan berapa waktu yang akan dilalui begitu? Okay. Untuk yang pastinya ini harus segera dilaksanakan. Kalau misalnya saya bisa melaksanakan segera, nanti bisa saya lihat dulu impact-nya dari saya membuat pembelajaran dari itu. Nanti kemudian di situ saya juga mencoba mengevaluasi dampaknya tadi, apakah sudah signifikan atau belum. Nanti bisa secara berkelanjutan saya dengan hasil evaluasi itu saya coba kembangkan lagi seperti sampai saya menemukan bahwa benar-benar anak didik saya itu sudah bisa aktif, berani untuk mengambilkan hasil pekerjaannya atau untuk menunjukkan kemampuannya, potensinya itu dalam pembelajaran seperti itu. Jadi bisa dikatakan jangka waktunya itu berlanjut gitu ya, segera, tapi nanti kita koreksi, evaluasi, kesinambungan. Ya, untuk apa mungkin ukuran keberhasilan Pak Heri tentang permasalahan tersebut sehingga menghasilkan sebuah hasil akhir, mungkin ukurannya keberhasilannya itu terlihat bagaimana begitu? Kalau tolak ukurnya mungkin
karena kita bicara nanti keaktifan siswa, saya harapannya itu tidak hanya 1-2 orang anak saja. Jadi semua siswa saya bisa berani, aktif, ya, terlibat langsung dalam pembelajaran secara aktif, terus dia berani menunjukkan, dan itu harus dilaksanakan dan nampak oleh semua siswa saya. Jadi karena tadi kegundahan saya kan ini banyak sekali Bu, seperti itu. Okay. Jadi bisa dikatakan tadi Pak Heri, tolak ukur keberhasilannya tidak hanya dirasakan oleh 1 atau beberapa anak yang pasti, tetapi dapat berimbas ke seluruh anak, gitu nih Pak. Tadi yang saya tangkap. Jadi nanti untuk mengukurnya kalau semua sudah. Ya, tentang tadi sudah Pak Heri rencanakan, kemudian sudah ada solusinya, ada gambaran-gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Heri. Kemudian untuk tindak lanjut, rencana tindak lanjut selanjutnya itu bagaimana Pak? Tindak lanjutnya mungkin sesegera mungkin besok mungkin ya, saya bisa coba untuk mencari referensi dulu mungkin, sambil saya sharing ke rekan saya, rekan guru di sekolah. Kemudian saya mulai yang paling utama mengidentifikasi dulu apa yang karakter dari murid saya, kebutuhan murid saya, seperti itu. Barulah nanti saya mulai untuk actionnya menyusun rancangan pembelajaran. Ya, jadi penjenengan tetap mengidentifikasi terlebih dahulu, proses-prosesnya itu tetap dilaksanakan step by step gitu nih Pak. Ya. Mungkin dari perbincangan saya dengan Pak Heri tadi, dari awal mengutarakan tujuan sampai akhir ini, bisa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu nih Pak Heri. Iya, terima kasih. Iya, dengan kita sharing kita dapat menemukan solusi secara bersama ya, menggali apa yang menjadi permasalahan. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih ya, Mbak Tina. untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Lain waktu kita bisa berbincang lagi untuk menemukan sebuah solusi bersama. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih atas waktunya Bu Tina. Sama-sama. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang Bu Nida. Setelah tadi Ibu melaksanakan coaching ya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait refleksi yang sudah Bu Tina laksanakan tadi bersama Bapak Heri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah melakukan praktik coaching yang menunjukkan indikator pengembangan kompetensi yang Ibu ingin capai tadi, Bu? Saya sudah menunjukkan ya, untuk indikator pengembangan kompetensi itu sudah tercapai, sudah menunjukkan. Itu bisa dilihat bahwa saya sudah menggunakan alur tirta untuk kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan. Nah, dari praktek coaching yang telah Bu Tina laksanakan tadi, ada beberapa hal ya catatan saya itu bahwa memang Bu Tina sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta secara urut dan rumput ya, sudah Bu Tina juga sudah menunjukkan kompetensi yang Ibu Tina inginkan tadi, sehingga Pak Heri merasa nyaman dalam coaching yang sudah Ibu laksanakan berdua. Nah, kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dilakukan dan sudah sesuai dengan keinginan Ibu atau belum? Kalau saya rasakan sudah berhasil dan sudah sesuai dengan keinginan saya, bahwa saya sudah ada di dalam kehadiran penuh. Saya sudah merasa itu, sudah melakukan bahwa saya sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh gitu, dalam kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan. Berarti Bu Tina sudah menunjukkan bahwa Bu Tina kompetensi kesadaran penuh sudah dilaksanakan dengan maksimal. Mungkin cukup itu dari saya, Ibu. Sampai bertemu di coaching berikutnya dengan rekan kerja yang lainnya. Ibu. Terima kasih untuk waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian sesi demonstrasi kontekstual dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.